Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa tajibu az-zakatu fi adh-dhahabi wal-fiddati liqawlihi azza wa jalla walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah فبشرهم بعذاب أليم ولأن الذهب والفضة معد للنماء فهو كالإبل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروز واللؤلؤ والمرجان لأن ذلك معد للاستعمال فهو كالإبل والبقر العوامل إلى آخره. Hadirin hadirat jamaah salam ya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pengajian makin niki di awal bulan Rajab Siu 443 Hijriah, jablu sami masih dalam keadaan sehat walafiat dan berkesempatan untuk beriuk-riuk hadir solat asar berjamaah, zikir, doa yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pengajian makin niki melanjutkan tentang kitabuz zakat, mengenai kitabuz zakat, dan untuk mengingatkan bahwa beberapa bahkan 2 bulan saya datang insyaallah yat bedait kan bulan Ramadan, karena makin niki Rajab kemudian Sya'ban Ramadan. Para ulama, para salafun saleh, di antara wirid dan kebiasaan samun lakukan setiap waktu adalah lunas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa samun tunas isi para pendahulu kita yang soleh niki adalah untuk diberikan keberkahan dalam bulan Rajab, keberkahan pada bulan Sya'ban, dan lunas kepada Allah berkaitan dengan bulan Ramadan. Di antara lafaz doa arak dalam kitab-kitab para ulama terdahulu niki adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ican kaji keberkahan pada bulan Rajab, ican kaji keberkahan pada bulan Sya'ban, dan ican kaji berkaitan kaji bulan Ramadan. Dan doa niki selalu diucapkan oleh para ulama sekaligus mengiringinya dengan peningkatan amal. Jadi peningkatan ibadah. Di antara ibadah diperbanyak adalah ibadah puasa. Walaupun dinarak hadis sahih memerintahkan atau menganjurkan atau mengandung fadilah puasa khusus bulan Rajab. Andi arak
hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama-ulama ahli hadis setelah melakukan penelitian terhadap hadis niki, maka menyimpulkan hadis khusus perintah puasa pada bulan Rajab adalah hadis-hadis lemah. Bahkan bahasan lebih condong kepada hadis palsu. Lagu bukan berarti bahwa dinarak puasa pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban nikindi, melainkan silahkan tiang puluh sami memiliki kesehatan, kekuatan untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah ibadah puasa. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban niki dalam rangka mempersiapkan diri berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat-kalimat taubat dan istighfar. Kemudian yang kedua adalah peningkatan amal. Di antara amal yang perlu dan selalu kita saling ingatkan adalah meningkatkan amal solat 5 waktu. Dari sisi kualitas mana bahasa makin, dari segi nilai. Karena solat 5 waktu niki hampir di kalangan tiang puluh sami adalah ibadah yang terisi perhatian, ibadah wajib. Nah, lagu perlu ibadah wajib solat 5 waktu niki ditingkatkan kualitas atau nilai. Ada yang bernilai lebih banyak, bernilai lebih bagus. Di antaranya adalah dengan berjamaah. Kemudian awal waktu. Kemudian le masjid atau musola santren. Karena walaupun sebagian ulama berbahasa bahwa keutamaan solat berjamaah pitu likur niki akan didapatkan oleh saya juga sa berjamaah, saya kancen beja juga tahun. Karena umumnya manik Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salatul jamaati afdalu min salatil fard bi 27 darajatan. Jadi salat berjamaah niki lebih utama 17 derajat dibandingkan salat mensat. Nah niki hadis umum saya kancet berjamaah, apakah seninan, apakah anak, apakah dengan toa, bahkan kanak ukuran pokok naran berjamaah. Kemudian tahu apakah di masjid, apakah musola, santren, le bali, boleh jadi le sedin telabah, kokoh. Selama dilakukan dengan berjamaah, maka akan mendapatkan 17 derajat. Lagu tentu sandi bau kekalahan dan tidak ada khilaf dari kalangan para ulama bahwa solat yang dimaksud adalah telakuan di masjid atau musola sugul. Karena berdasarkan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja lam yukhrijhu illa lis-salat. Jadi saya wudu oleh bali dengan wudu sak solah sempurna, kemudian sugul mbilan sugul masjid atau musola. Sa tujuan sugul li bali menuju ke masjid musola niki adalah untuk solat. Maka nikilah yang akan diberikan keutamaan lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah, selengkak sakmun lakuan, melainkan satu langkah niki angkat satu derajat. Wa huttu anha bi khati'ah, dan sekaligus akan menghapus satu dosa. Nah, hadis niki mengandung makna bahwa solat sempurna dengan cara berjamaah niki adalah li masjid
atau musola atau santren. Niki paling utama. Walaupun marah baru andin arak runggum sami solat berjamaah lebali karena alasan-alasan tertentu. Sandi dari kebiasaan karena sebab tertentu dalam suatu waktu kemudian mutlakuan lebali, maka insyaallah niki juga akan mendapatkan keutamaan 17 derajat. Kemudian tidak kalah pentingnya jamaah sami dari segi peningkatan kualitas ibadah sholat 5 waktu niki adalah khusyuk. Al-khusyuk. Jadi khusyuk. Khusyuk niki artinya adalah at-tuma'ninah, as-sukun. Jadi hati niki tenang, kemudian tuma'ninah niki ndien berkesan atau terkesan nyerepek. Sakinah. Jadi sakinah niki mana adalah normal, jalan andi tak lampak dengan cara biasa. Dengan serius maka akan menilai lampak biasa. Ndi nilai kena kekadang tan lampak, ndi nilai kebecat tan lampak. Jadi pertengahan. Nah niki adalah sakinah. Maka dalam solat 5 waktu termasuk solat-solat sunnah, maka penting untuk latih hati niki untuk khusyuk, tenang. Hati niki khusyuk paling kurang hati niki khusyuk adalah mun endeng nabi samun baca isi lisan. Jadi hati niki adalah mengikuti bacaan lisan. Terus mun ikutin. Jadi hati niki din sugul kepada pemikiran-pemikiran lain selain nabi samun ucap isi lisan. Adina Rabbighfirli, maka hati mengatakan Rabbighfirli. Apalagi Malik paham mana Rabbighfirli, maka dalam hati niki selain mengikuti kalimat Rabbighfirli juga adalah munhayatin dengan mengatakan ya Rabb, ya Allah ampunan dosen kaji, Allah maghfirli warhamni, ya Allah ijan kaji rahmat. Jadi niki adalah khusyuk. Jadi hati niki mengikuti bacaan lisan. Kemudian yang kedua, khusyuk dalam bacaan. Khusyuk dalam bacaan. Jadi khusyuk dalam bacaan niki mengandung makna membaca bacaan niki sesuai dengan makhraj. Lebih-lebih pada bacaan rukun yaitu Al-Fatihah. Nika disesuaikan dengan makhraj. Belu konteks ini kita perhatian. Kemudian yang kedua terkandung dalam bacaan niki adalah dengan bacaan yang teendeng. Jadi teendeng, tehayati. Berarti akan terbukti dalam bentuk onyak-onyak. Jadi onyak-onyak dalam bacaan. Onyak dalam bacaan. Niki adalah khusyuk dalam bacaan adalah onyak dalam bacaan. Onyak. Karena seluruh bacaan dalam solat niki adalah mengandung doa. Seluruh li Allahu Akbar Al-Quran yang kedatang salam niki mengandung doa. Maka di antara adab itu dalam keadaan berkebutuhan menunas kepada Allah Sang Maha Agung, Sang Maha Tinggi, maka akan menyampaikan penunasan pengiringan niki dengan bahasa sasolah, makhraj sasolah, kemudian dengan cara bagus yaitu dengan bacaan dihayati. Rabbighfirli. Jadi hayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in niki dihayati. Nah niki adalah khusyuk dalam bacaan. Kemudian saketelun adalah khusyuk dalam gerakan. Dalam gerakan. Ingat dalam solat 5 waktu niki arak gerakan-gerakan. Arak gerakan-gerakan. Di antara gerakan niki adalah angkat kedua iman pada waktu takbiratul ihram.
Jadi 4 totak sunatan angkat timun dalam solat niki. Sa pertama pada waktu takbiratul ihram, sunat angkat timun. Sa kedua pada waktu ruku, Allahu Akbar menuju ke ruku. Kemudian sa ketelun i'tidal pada waktu kena sami Allahu liman hamidah, angkat timun. Dit sa keempat niki pada solat sa 4 rakaat atau 3 rakaat penulis cilik tahiyat awal. Penulis cilik tahiyat awal. Nah niki 4 tauk sunatan angkat timun. Selain niki jan den sunat. Den sunat. Nah kemudian mbe entah tangkat ime. Nah niki pertama dulu sunnah gerakan niki angkat ime. Angkat ime niki ada 2 riwayat. Angkat ime kan Allahu Akbar pada waktu takbiratul ihram. Niki apakah angkat ime niki ada sejajar kanji toa kata Allahu Akbar, ataukah angkat ime niki atasan sejajar kanji kentok. Jadi Allahu Akbar. Jadi niki sejajar kanji toa atau sejajar kanji kentok. Nanti kisah warid atau datang riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain ini ke berarti khilafus sunnah. Khilafus sunnah mana adalah indin tepat kanji sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal menangkat timun entah posatan atau angkat timun jang kedatang ulun. Nah niki adalah kelebihan. Nah kemudian termasuk khusyuk dalam gerakan niki adalah pada waktu seluruh gerakan, pada waktu ruku niki ada tumakninah, i'tidal araran tumakninah, kemudian sujud duduk antara 2 sujud arak tumakninah. Tumakninah manen adalah monya ruwet endot. Jadi arak ruwet endot monya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Jadi monya rota penganjang, nah yang pun kemudian juk sujud. Niki tumanina. Bahkan tumanina niki tama dalam rukun. Apabila sopo dengan meninggalkan tumaninah dalam solat, berarti meninggalkan rukun. Dan meninggalkan rukun berarti solat dinsah. Nah niki diantara. Kemudian terakhir tumaninah khusyuk dalam solat niki diantaranya adalah pandangan, jadi penyeriut. Jadi tiang puluhum sami niki tipen penyeriut niki adalah taut saya sujud, tipen kending ada sujud. Eli takbir yang kedatang salam. Niki khusyuk, jadi khusyuk dalam pandangan. Termasuk dindik tedam. Karena kebanyakan atau ke arah ulama bahasa kena makruh tedam. Ilin Allahu Akbar mu tedam. Tedam mana mun din buka penentang. Nah niki din solat. Jadi justru penyeriuk pandangan tiang pelugum sami niki adalah tertuju juk tipen kending etaya sujud. Nah dengan demikian maka insyaallah akan membantu besar bagi tiang pelugum sami untuk menghasilkan solat yang khusyuk. Dan ini perlu terus berlatih, ditingkatkan, lebih-lebih berdaitkan ke bulan Rajab, kemudian kedepannya Sya'ban, lebih-lebih malik di bulan Ramadan. Jadi terus ada peningkatan. Kemudian di antara ibadah yang mengiringi keutamaan atau menanti tibanya Ramadan di bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah bersedekah, berinfak dan bersedekah. Dan ini juga tamu dalam ibadah dianjurkan. Nah inilah jamaah sahabat rahimakumullah sebagai pengingat bagi tiang pelugum sami bahwa kita makin di awal Rajab,
kemudian Sya'ban dan Ramadan. Nah, sehingga mudah-mudahan bulan Rajab dan Sya'ban ini menjadi bulan yang menjadi penempaan, jadi penyemangat bagi jambulum sami untuk peningkatan iman, ilmu dan amal, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, kuat, dan lebih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada kitab zakat. Pada kesempatan saya sampun liwat niki sampun bahas mengenai zakat al-hubub atau zakat az-zar'. Jadi zakatuz zar'i atau zira'ah, yaitu pertanian. Dan pertanian niki sakmud khusus lebih banyak penekanannya kepada ngaru, talat pari. Dan niki sampun bahas beberapa ibarat dalam kitab niki. Nah, kemudian makin kepada tambahan sedikit, wa in kana az-zar'u li wahidin wal ardu li akhar wajib al-ushru ala maliki az-zar'i indal wujub. Nah, niki berkaitan kanci masalah dengan sak ngaro niki berstatus nyakap atau boleh jadi hak ngaro niki adalah hasil nanggap atau penanggap. Berarti wal ardu li akhar, saipin tanah niki dengan lain, berarti dengan lain. Nah, pertanyaan makin saya wajib berzakat, apakah dengan sangaro ataukah ipin tanah, ipin bangkat, ataukah keduaan barang-barang berzakat. Bahasa al-musannif rahimahullah, wajibal ushru ala malikiz zar'i. Jadi wajib berzakat niki adalah atas maliku ala malikiz zar'i, atas dengan sak ngaruh pemilik tanaman. Niki sa berzakat. Piran berzakat indal wujub, tentu apabila tiba waktu wajib zakat. Apakah tiba wajib zakat ataukah wah mencukupi nisab sehingga wajib zakat? Karena dalam pertanyaan niki sawa-sawa waliwat ada dua syarat wajib zakat sa pokok. Sa pertama adalah bulughun nisab atau mencukupi nisab. Kemudian sa kedua, jadi suhan cukup wah nisab. Nisab nikiwi adalah jumlah paling kecil hasil begabah saat ketentuan syarak untuk dengan niki wajib berzakat. Dalam ketentuan hadis, dalam ketentuan Rasulullah SAW, bahwa dengan diwajibkan berzakat niki adalah apabila menghasilkan panen niki lebih dari khamsatu awsuqin. Dalam hadis Bukhari Muslim, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Jadi lamun kurang 5 wasak hasil begabah, maka tidak dikenakan wajib zakat. Berarti paling kurang hasil begabah yang pun wajib berzakat niki adalah 5 wasak. Niki istilah Nabi adalah 5 wasak. Jadi wasak niki istilah takaran pada zaman Nabi lain. Nah, kemudian makin terukur isi ukuran timbangan. Marasawi, jadi karena niki adalah sifat dan adalah takaran,
kemudian tepetulah jog berat, maka kadang-kadang terjadi perbedaan. Samuk sampean dalam pengajian sawaliwat, lamun wah dalam bentuk beras, maka Syekh Utsaimin rahimahullah diantaranya berbahasa bahwa lamun wah berupa beras, maka hasil gabah, hasil ngarut niki adalah sekitar 6 timbang 35 kilo. Nah niki lamun dalam bentuk beras. Amun dalam bentuk gabah makin berarti akan semakin banyak, enggak basah dait masih kulitan. Maka nikilah sakemarin atau sawi niki berkisar aras kena 25 timbang, aras kena siwa puluhan, pokok kurang seton sekecil. Bahkan Arab bahasa kena seton. Jadi seton. Nah niki hasil gabah. Sak dikenakan wajib zakat. Nah niki sa pertama. Kemudian sa kedua adalah waktu. Jadi wah datang waktu. Waktu wajib dengan berzakat bagi dengan sangaru niki adalah indal hasad, pada waktu panen. Pada waktu panen ngerampet. Karena niki berdasarkan manik Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Jadi tunaikanlah zakat dari pertanian atau talatat niki pada waktu panen. Pada waktu panen. Nah sehingga maraha baru lamun dan niki kebanyakan makin luwih petani-petani makin bahkan di jauh gabahan nulik, melainkan langsung terjemput isi penanda kili bangkat. Nah niki tidak ada masalah, sa penting di tempat itu juga watak sisihan zakat. Sisihan zakat. Nah adapun bagi dengan sandik memenuhi nisab dan mencukup nisab, apakah menjadi kemolahan bagi dia untuk bebas dari segala-galanya? Nggih. Lamun dari segi kewajiban memang diin wajib karena hasil panen kurang dari nisab. Lagu lamun milih bersedekah dan berinfak, maka niki akan semakin baik dan semakin bagus. Dakan ukuran maut begabah 5 timbang, memut sisihan jadi sedekah misal pire tek kilon, maka niki akan semakin bagus, semakin solah. Walaupun statusnya adalah sedekah atau infak, di entama dalam zakat. Nah kemudian pertanyaan sawi, apakah cukup sedekah niki akan berbentuk kresek dari masjid atau madrasah diwakili oleh panitia pembangunan menyebarluaskan plastik gresek kepada seluruh masyarakat terisi gabah. Nah niki tamen dalam bentuk sedekah dan infak. Jadi tambah dalam sedekah dan infak. Apakah ia tengkola zakat atau masih baun? Lagu dindik selapun. Jadi karena zakat mal atau zakat harta benda niki paling solahan dibagikan kepada seluruh asnaf atau seluruh dengan saberhak menerima. Dengan fakir, dengan miskin, dengan berutang, jadi petugas, dengan fisabilillah, dengan dalam perjalanan, kemudian dengan ya beli diriin tuan zaman budak lain, kemudian dengan dalam perjalanan atau putus bisangun dalam musafir, ibnu sabil. Nah niki arab balu dari balu kelompok sak berhak menerima zakat mal secara khusus. Nah sehingga andin pembangunan madrasah, pembangunan masjid niki sebagian muntamaan dalam fisabilillah. Jadi masuk dalam kelompok fisabilillah. Nah, silakan selama ulama berbahasa Mara niki silakan
lagu din di selapuan andin tak berdui zakat niki misal setimbang maka andin 10 kilo jok madrasah, 10 kilo jok fakir miskin, 10 kilo jok anak yatim, 10 kilo jok dengan sakit, 10 kilo jok jangan kebih bagi-bagi, maka niki adalah paling bagus. Jadi menyebar kepada seluruh sak berhak menerimanya. Lagu sak paling bagus semakin niki adalah dan efektif apabila arak ele gobokut misal dalam rangka dan atas nama mukim masjid arak petugas amil, jadi amil zakat. Sak menerima zakat seluruh masyarakat sawajib berzakat. Kumpulan lisket tahu apakah zakat gabah atau zakat perdagangan atau zakat kepeng. Jadi kumpulan zakat niki jok amil niki legal, amil niki sah dan niki tertentuan si Allah dalam Al-Quran wal amilin 'alaiha. Jadi petugas amil niki harus arak dan mendapatkan bagian juga dari hasil pengumpulan zakat. Nah, lamun marah niki maka penggunaan zakat niki akan lebih marah semakin profesional. Jadi sesuai